Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya. Kali ini aku mau bikin dadar gulung pandan isi unti kelapa. Ini rasanya enak banget ya, perpaduan lembut, manis, dan ada rasa gurihnya juga. Dan di sini juga aku mau bagiin tips biar si dadar gulung atau kulitnya ini dia berpori ya. Dan yang pasti ini rasanya enak banget, bisa banget dijadikan untuk ide jualan ataupun isian snack box. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama di sini aku udah siapkan untuk isiannya ada kelapa parut, gula merah, gula putih, dan juga garam ya. Nah, untuk gula merahnya ini aku akan larutkan dulu dengan 100 ml air dan dimasukkan juga untuk gula pasirnya ke dalam panci dan garam juga ya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur merata dan juga gulanya ini larut ya. Nah, kalau gulanya udah larut dan mendidih seperti ini, kita matikan aja kompornya. Lalu ini mau aku pindahkan aja ke wajan yang lebih besar. Kita masukkan sambil disaring ya. Karena biasanya gula merah atau gula aren itu suka ada kotoran ataupun semut yang menempel. Nah, kalau udah disaring, kita tambahkan 2 lembar daun pandan dan kita nyalakan lagi kompornya. Kita masak sampai mendidih kembali ya. Nah, kalau udah mendidih seperti ini kita masukkan aja untuk kelapa yang sudah diparut sebelumnya. Dan untuk kelapanya ini gunakan kelapa yang setengah tua ya, dan dibuang untuk yang kulitnya. Jadi gunakan yang bagian putihnya aja. Lalu ini kita aduk sampai tercampur merata, sampai si gula dan kelapanya ini menyatu. Dan kita masak sambil terus diaduk ya, sampai tidak ada kadar airnya lagi. Dan gunakan api sedang aja ya, biar bawah si kelapanya ini tidak gosong. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada kadar airnya lagi atau sudah mulai agak kering, ini sudah bisa kita angkat. Dan ini kita dinginkan dulu sebelum kita isikan ke kulitnya ya. Langkah selanjutnya di sini aku mau bikin untuk kulit dadar gulungnya. Di sini aku pakai 250 gram tepung terigu, lalu ada 20 gram tepung tapioka, lalu ada juga setengah sendok teh garam, dan ini kita aduk dulu untuk bahan keringnya sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, selanjutnya di sini aku mau tambahkan 1 butir telur ayam utuh. Ini aku kocok dulu ya sebelum kita campurkan ke bahan kering. Kalau udah, ini aku tambahkan juga 1 saset santan instan yang kemasan 65 ml dan aku juga tambahkan 2 sendok makan minyak goreng ya. Selanjutnya kita tambahkan air putih, ini aku pakai 500 ml. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan whisker. Ini dimasukkannya sedikit demi sedikit aja ya, biar si tepungnya itu lebih gampang tercampur merata. Nah, kalau udah mulai mulus, kita masukkan lagi untuk airnya sambil diaduk. Nah, ini aku masukkan aja untuk semua airnya dan diaduk sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, selanjutnya aku mau tambahkan pasta pandan. Kira-kira di sini aku pakai 1 sendok teh. Nah, ini kita aduk sampai tercampur merata dan di sini aku mau kasih tipsnya juga biar warnanya itu lebih natural dan tidak ngejreng ya. Di sini aku pakai pewarna coklat 2 tetes aja dan aku juga pakai pasta vanila biar lebih harum ya. Jadi nanti hasil warnanya itu dia lebih alami kalau kita pakai campuran warna coklat, dan ini sudah bisa kita pakai atau bisa disaring dulu ya kalau mau lebih halus. Dan di sini juga aku sudah siapkan teflonnya. Kita panaskan dulu teflonnya ya sampai benar-benar panas. Lalu untuk tips biar si kulit dadarnya ini berpori, kita olesi dulu menggunakan minyak goreng. Di sini aku pakai tisu ya untuk
mengolesi si teflonnya. Kalau misalkan kalian pengen pori-porinya besar, gunakan si minyak gorengnya itu agak banyak ya saat diolesi. Dan kita masak sampai si pinggirannya itu berkulit atau mengelupas dari teflonnya. Nah, jadi setiap kita mau ngedadar itu kita olesi dulu menggunakan minyak goreng biar pori-porinya itu keluar dan gunakan api sedang cenderung besar. Nah, lakukan seperti di video ya. Kalau misalkan pengen pori-porinya itu sedang gak terlalu besar, diolesinya itu tipis-tipis aja. Kelihatan ya warnanya itu tidak ngejreng dan lebih alami. Dan ini kita lakukan aja ke semua adonan. Dan jangan lupa kita gunakan juga untuk teflonnya, teflon yang anti lengket. Nah, kalau sudah bisa digeser-geser seperti ini udah bisa diangkat. Nah, lakukan aja semuanya sampai selesai dan sampai adonannya habis ya. Nah, ini dia untuk kulit dadar gulungnya sudah selesai. Aku dadar semuanya. Kelihatan ya, ini udah ada pori-porinya. Nah, ini untuk unti kelapa yang sudah kita buat tadi. Dan sekarang kita akan lanjut ke tahap menggulung atau ngisi si dadar gulungnya. Pertama kita ambil satu lembar kulit dadar, lalu kita isiin di bagian ujung unti kelapa secukupnya, lalu kita tutup dan kita lipat pinggirannya dan kita gulung seperti ini. Nah, hasilnya kayak gini ya. Lalu kita lakukan ke kulit berikutnya. Ini kita simpan yang bagian mulus di bagian dalam ya, dan yang kelihatan berpori di bagian luar, biar si kulitnya itu bisa menempel tanpa kita berikan perekat. Nah, lakukan seperti di video ya. Dan cara ngegulungnya itu sama aja seperti kita ngegulung atau membuat risol. Nah, lakukan aja sampai selesai ya. Dan untuk kulitnya juga di sini dia ini lumayan lentur dan tidak mudah robek. Dan lakukan aja semuanya sampai selesai. Dan ini dia untuk dadar gulungnya sudah selesai aku gulung dan kita isikan. Ini dapatnya lumayan banyak sekali ya. Dan untuk pori-porinya di sini agak berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, karena aku juga mau kasih tips ke kalian semuanya. Dan untuk warnanya juga ini kelihatan bagus sekali ya, seperti warna hijau daun kayak gitu. Jadi warna hijaunya itu tidak ngejreng dan tidak terlalu mencolok. Dan untuk pori-porinya juga ini bagus, alhamdulillah. Nah, kalau mau pori-porinya konsisten, jadi gunakan api sedang cenderung besar dan diolesi minyak gorengnya itu tipis-tipis aja ya. Tapi kalau gak mau ada pori-porinya, jadi si teflonnya itu di yang pertama kali membuat si kulitnya aja diolesi dengan minyak gorengnya. Tapi kalau mau berpori itu tiap kita bikin kulitnya itu harus diolesi dengan minyak goreng ya. Nah, ini hasilnya setelah kita potong. Tampilannya juga ini sangat cantik, rasanya juga ini enak, kulitnya lembut dan manisnya juga ini pas ya. Nah, sekarang aku juga kemas menggunakan plastik yang satu lembaran gitu ya, dan digulung dan diberikan stiker thank you seperti ini biar lebih menarik. Dan kue ini cocok banget ya dijadikan untuk ide jualan ataupun pengganti sarapan pagi. Buatnya juga ini gampang sekali ya. Tapi ini cuman tahan 1 hari di suhu ruang. Oke, cukup sampai sekian dulu. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.